Katanya kemarin deklarasi itu untuk wong cilik begitu, tapi yang agak disayangkan adalah Ibu Mega sendiri berpidato cukup singkat menggunakan skrip pula. Rasanya pesannya kurang sampai. Ya, saya kira pesan itu selain dari pidato Ibu Mega, kita bisa melihat dari keseluruhan acara ya. Dari situ Ibu Mega cukup substantif dari awal katakan bahwa saya dari Bantar Gebang ingin belajar dari rakyat, ya, dari rakyat yang mana itu sebagai tumpuan pada saat beliau nanti terpilih untuk membangun Indonesia ke depan. Dari rakyat yang mana kan begitu persoalannya. Dari rakyat yang dimana di Bantar Gebang itu adalah satu timbunan sampah yang bisa menjadi benda bernilai. Organik dijadikan kompos, yang organik dijadikan kompos, yang organik didaur ulang. Kemudian juga belajar dari kekukuhan rakyat miskin yang mempunyai semangat kerja keras. Dari pagi sampai malam. Ada seorang guru yang akhirnya nyambi pemulung. Ada seorang tukang ojek yang nyambi pemulung. Dan ada yang pemulung dari mereka yang disampaikan kepada Ibu Mega ya. Ada pemulung yang menyambi sebagai karyawan atau buruh pabrik kompos. Jadi sebenarnya pidato Bu Mega sudah jelas bahwa dari Bantar Gebang kami ingin belajar dari rakyat Bantar Gebang untuk membangun Indonesia ke depan. Intinya adalah saya kira walaupun begitu, singkat, tapi message yang disampaikan adalah sudah saatnya pemimpin tidak hanya berpikir untuk rakyat, tapi bersama rakyat miskin itu seorang pemimpin bisa membangun Indonesia ke depan. Ada yang mengatakan mengeksploitasi kemiskinan begitu, Mas Arya? Loh, bukan mengeksploitasi, justru yang kita temukan adalah kebanggaan akan rakyat kecil yang mempunyai semangat kerja keras, yang ada kegotong royongan, yang mempunyai semangat produktivitas dari sampah yang terbuang menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi itu ekspresi yang akhirnya tercermin di dalam keseluruhan acara. Baik, sedikit saja mengenai akronim Mega Pro ini. Mengapa tidak Mega Prabowo atau Mega Bowo begitu? Mega Prabowo. Iya. Jadi Mega Prabowo. Ini kenyataan selain survei yang sekarang kita yakini. Ya, kita PDIP tidak meyakini hasil survei begitu. Bukan tidak meyakini, persoalannya survei ini kan beberapa kali sesuatu hal yang memang itu perlu dijadikan sebagai salah satu tolok ukur, tapi sekarang ini kan seolah-olah sudah menjadi sesuatu tumpuan. Tapi pada intinya memang berbagai macam keunikan deklarasi itu untuk meningkatkan popularitas. Survei memang dengan sesuatu yang final dan selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Tapi apa yang dipopulerkan itu loh, misalnya kan sudah populer begitu. Kita akan tanyakan kepada pemirsa apa sudah populer kita atau melihat tidak. misalnya di Bandung itu ada sesuatu yang dipopulerkan, tapi seperti tadi Mas Andi katakan soal kota perjuangan ya, bahkan di situ disebutkan oleh Pak Budiono Indonesia menggugat. Kalau Bung Karno itu yang digugat kan jelas. Belanda sebagai kolonialisme, dia bisa hitung berapa eksploitasi kekayaan alam Indonesia, itu yang digugat. Pak Budiono apa yang digugat sama Pak JK? Nanti dijawabnya sudah ada penelpon Pak Karim dari Pontianak. Selamat malam Pak Karim. Dia hanya menyetir soal Indonesia penggugat, tapi gugatannya bentrok masalah visi dan misi sistem ekonomi begitu. Yang satu neolib dan yang satu ekonomi kerakyatan. Memang sengaja demikian Mas Arya diperbenturkan begitu? Saya kira itu satu yang paradok ya. Jadi 5 tahun PDI Perjuangan menjadi oposisi, juga pandangan dari Pak Prabowo, hampir kebijakan pemerintah maupun implementasi kebijakan itu sangat bertumpu bukan pada semangat kemandirian, semangat kedaulatan, semangat kepercayaan kepercayaan diri kita sebagai bangsa, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar memenuhi hal-hal yang terkait hukum-hukum pasar bebas yang mana terlihat selama 5 tahun ini prinsip-prinsip kemandirian, prinsip-prinsip penghargaan terhadap kita sebagai bangsa, nasional interest kita itu sangat diabaikan.